Oke, kita akan mulai. Saya akan baca ayat hafalannya yang terdapat dalam Ibrani 11, ayat 17 dan 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan cerita tentang Abraham. Kita tahu bersama ceritanya di mana mempersembahkan Ishak, tentu saja tidak rela ya. Siapa orang tua yang rela mempersembahkan anaknya? Tetapi karena iman, kembali lagi karena iman, Abraham ini percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa Tuhan akan bangkitkan anaknya. Di pelajaran Sabat petang ini ada hal yang menarik di mana bagaimana mungkin katanya orang-orang direkonstruksi menjadi tubuh yang utuh lagi, begitu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan menciptakan kehidupan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, dari tubuh manusia yang tidak ada menjadi ada, Tuhan bisa ciptakan gitu. Apalagi cuma Oke. Oke, lanjut. Apalagi cuma tubuh manusia yang sebelumnya sudah ada. Tuhan cuma dari sebelumnya sudah ada, Tuhan cuma akan rekonstruksi lagi menjadi tubuh yang ada. Itu sesuatu yang saya rasa bukan tidak mungkin ya. Kuasa Tuhan itu nyata. Tetapi di sini membahas tentang harapan, di mana setelah kematian apa sih yang akan kita alami setelah kematian? Bagaimana orang berdosa ketika mati dan dibangkitkan, dan juga bagaimana orang yang setia ketika mereka hidup dan mereka mati, dan setelah kematian bagaimana? Kita akan melihat cerita tentang Ayub, ada juga tentang pemazmur-pemazmur, cerita tentang Nabi Yesaya dan juga Daniel yang akan kita bahas sepanjang 1 minggu ke depan. Oke, saya rasa mulai dari Kak Geri bisa memberikan pembahasan. Shalom, sahabat baik semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara diskusi Sekolah Sabat yang tentunya ini adalah Sekolah Sabat kita, harapan masa depan. Jadi pada waktu di Perjanjian Lama pun, setelah kita beberapa kali baca mengenai Alkitab ini, baru kali ini mendapatkan penekanan bahwa di Perjanjian Lama pun ada harapan mengenai kebangkitan. Biasanya di Perjanjian Baru. Biasanya kan nanti setelah Yesus bangkit ya. Yesus mati dan bangkit. Nah, di situ yang kita ungkitkan. Ternyata pada Perjanjian Lama pun itu ada harapan, dan ini sangat bersyukur sekali kita melihat bahwa kita punya konsep sola scriptura, di mana Alkitab itu menjelaskan, dia sangat konsisten dari Perjanjian Lama dan Baru sama-sama mempunyai harapan yang sama. Nah, kita akan lihat dalam minggu ini bagaimana terkait dengan harapan untuk kebangkitan. Di hari Minggu aku akan melihat Tuhan. Kita tahu bersama bahwa di beberapa ayat ini mungkin kita bisa baca Ayub 19 ayat 25. Bisa kita bacakan? Ayub 19 ayat 25 dan 27.
Mungkin Saudara Glenn bisa membantunya. Oke, Ayub 19 ayat 25 dan 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Ya. Hati sanubariku merana karena rindu. Jadi keyakinan seorang Ayub ya untuk dia bisa memandang dengan mata iman. Ini namanya ya kan. Mungkin kita bisa compare dengan salah satu aja ayat yang ada di Perjanjian Baru yang terdapat di dalam 1 Timotius atau Yohanes 1 ayat 18 atau 1 Timotius 6. Kita compare aja. Mungkin kita bisa baca supaya untuk refresh aja. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, kontradiksi antara Ayub dan surat ke Timotius. Karena di dalam Timotius dia katakan tidak seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kita tahu bersama, manusia mempunyai keterbatasan sejak jatuh dalam dosa, sehingga dia tidak bisa memandang Tuhan. Musa mencoba, ingat cerita Musa? Dia ingin mencoba melihat Tuhan. Tapi di situ saya pribadi mendapati bahwa dosa yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga ketidaksanggupan kita, karena dosa kita tidak memiliki kesanggupan. Bagaimana dengan ini? Tanpa disadari, kita balik lagi ke Ayub. Tanpa disadari, basic belakangan ini kan Tuhan mengizinkan kesengsaraan yang terjadi. Kita bisa bayangkan emosional Ayub. Dia kehilangan anak-anak. Dia kehilangan apa? Harta. Dia kehilangan apa? Ring satulah hilang ya. Dia punya hamba-hamba juga kan hilang. Cuman setiap itu kejadian cuman satu yang datang. Tinggal satu yang datang. Wah, ini hilang semua ini di pasukan, dia punya hamba-hamba pasukan itu ya. Hilang. Dan saudara, kalau saudara hilang, kalau tubuh sehat, pasti cuma aduh, gimana Kang? Bayangkan hilang segalanya. Dan dia dalam keadaan seperti dikutuk. Teman-temannya juga datang menyalahkan dia. Dosa apa yang ada padamu? Dan ingin memaksa Ayub untuk apa? Untuk, ya itu istrinya. Oh, istrinya. Itu untuk mengaku dosanya. Teman-temannya kan. Jadi bisa kita kategorikan pencemooh ini. Ya ke orang Manado, mungkin orang Manado kali itu. Masosere. Iya, itu karakter. Itu keemosional latar belakang Ayub pada waktu itu. Sehingga istrinya tadi disampaikan ingin apa? Dia bilang, aduh kutuk aja. Masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Tanpa Ayub sadari bahwa ini adalah kayak sebagai kalau kita lihat tontonan universal. Ya. Seperti tontonan universal yang Tuhan mempertaruhkan. Ya kan? Umatku ini akan tetap setia. Ini kan Tuhan izinkan semua terjadi kan. Kayak kita main bola, nonton bola. Semua memandang di apa? Di satu stadion. Setiap ada pertandingan di stadion besar, mau basket, softball atau baseball atau apa di tengah, ditontonkan semua. Begitu ini Ayub ini adalah tontonan universal. Semua umat Tuhan datang melihat akan Ayub. Apa yang dia lakukan? Apa yang Ayub itu? Dia menyesali dia punya apa? Dia menyesali dia punya kelahiran, yaitu manusiawi. Tapi dengan keyakinan yang kuat,
Dan dia menyatakan bahwa meskipun dia akan mati, dia tahu akan ada harapan di situ. Dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita aja sakit, udah mengeluh-mengeluh. Itu pelajarannya. Tetapi Ayub konsisten. Dan dia bilang, aku akan melihat Tuhan. Di akhir daripada buku Ayub, dia bilang, setelah peristiwa itu, dia dapat itu kan, setelah peristiwa, dia kan diberkati kan, diberkati kembali. Dia bilang, aku melihat Tuhan. Di sini, aku akan melihat Tuhan. Tadi Pak akhirnya, aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Dia dapat melihat dengan mata imannya, dengan pengalamannya. Jadi, ada satu kutipan, ada satu ucapan bilang begini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikanmu. Itu statement biasa kan. Tapi waktu seseorang ini mengucapkan, terima kasih Tuhan atas Engkau telah mengizinkan segala kesukaran. Luar biasa ini. Sebab, ada terusnya ini nih. Luar biasa imannya. Sebab, disitulah kami diingatkan untuk selalu bergantung kepadamu. Itu dalam itu melihat mata imannya itu. Saya pikir mungkin itu yang Ayub alami. Sehingga dia mampu untuk melihat Tuhan dengan mata imannya. Sungguh itu harapan yang seperti itu ya. Yang ada sama Ayub. Ya. Oke, mungkin sebelum lanjut, kalau ada anggota jemaat yang di Zoom mau kasih pertanyaan, boleh langsung direct ke chat. Nanti saya bacakan dan kita diskusi bersama. Oke, kita bisa lanjut. Kita lanjut dari kekuatan kubur. Nah, nanti tentang mati akan hidup. Nah, kita akan dilanjutkan oleh tentang tidur di dalam debu tanah. Nah, ini ada pemuda kita ini yang sangat siap ini, penuh potensi. Dia akan menjelaskan kita, Bapak. Nah, tentunya kita semua ini sudah belajar ya. Tapi dari kekuatan kubur, kita tahu bersama, penulis ingin menegaskan di sini adalah dia ungkip dari kitab Mazmur ya. Mazmur, dia ingin ungkapkan bahwa banyak orang percaya bahwa setelah kematian itu ada jiwa kita melayang-melayang, banyak yang percaya. Dan sampai saat ini saya lihat, saya dapati masih ada. Jadi penulis ingin menekankan bahwa di sini kita waktu mati itu tidak ada apa-apanya, hanya tidur aja. Jiwanya kemana? Ya udah ada di situ. Ingat formulanya. Formulanya debu, tanah, plus nafas hidup sama dengan manusia. Ya kalau nafas hidup Tuhan tidak izinkan lagi, pemberian nafas hidup dari siapa? Dari Tuhan. Material debu dan tanah dari mana? Dari bumi itu sendiri yang Tuhan bentukkan kan, yang Dia ciptakan. Nah, nafas hidup ini hembusan nafas dari Tuhan. Sekarang kalau dia tarik, tinggal debu tanah. Itu. Nah, ada orang bilang dia dua sahabat lalu atau sahabat lalu, dia melayang kembali kepada Tuhan. Nah, di situ adalah melayang-melayang itu situ. Nah, itu banyak orang yang percaya bahwa jadi seolah-olah kalau sudah begitu, jadi orang berpikir lebih baik kita mati aja langsung ke surga. Iya kan, kembali ke Tuhan. Ah, bukan itu maksudnya. Ya, dan di situ dikatakan bahwa seperti ya dia menganggap ladang-ladang milik mereka. Oke. Nah, Mazmur 49 kita kembali ke Mazmur 49. Jadi dia kata Daud, ini kan respon dari Daud bahwa apapun yang kita lakukan, ya kita tidak akan bawa kita punya kekayaan, apapun yang kita bikin, kita tidak akan bawa kita punya apa yang kita miliki. Ya, ketenaran. Daud kan tenar di mana-mana. Dia mengalahkan segala bangsa-bangsa yang ada sekitar. Kalau sudah mati, ya udah selesai di situ. Iya. Tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita mati,
1 minggu orang cuma mau ingat kita. Itu sudah. Habis itu selesai, perusahaan kita tidak ingat lagi gitu apa-apa, selesai. Semua move on semua. Sama. Tidak hilang. Maksudnya contohnya teman-teman dekat kita, walaupun kita ya mengenang kadang-kadang, aduh kasihan, tapi cuma sampai situ selesai. Itu kenyataan yang kita lihat, apalagi kita di sini dengan kesibukan, habis penghiburan selesai. Kasihan keluarga yang ditinggalkan, ya kan? Tapi kalau untuk kita sudah, itulah. Tapi di ayat Mazmur 49 ayat 16 ya. Dia 15 tapi 16 di Indonesia. Coba mungkin kita bisa baca ya. Dengan memahami ini, Tuhan Daud tulisan di dalam Mazmur 49 16. Kalau di bahasa Inggris mungkin dia 15 kali ya. Tapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Jadi dari ayat pertama sampai 15, Daud menerangkan bahwa orang mati sudah selesai. Sudah tidak seperti tidak ada apa-apa. Di 16 ada harapan. Itu dia, itu maksudnya. Jadi dari kekuatan kubur itu ada harapan. Daud percaya. Dan setelah baca ini, ini harapan kebangkitan ini luar biasa ini ya. Apa sepanjang itu ada kebangkitan? Sepanjang tulisan dari Kejadian sampai di Daud ini ada peristiwa kebangkitan ya. Kalau diangkat hilang maksudnya ya diangkat. Tapi yang dari mati saya belum dapati, mungkin ada ya, mungkin bisa disampaikan. Kalau zamannya era Tuhan Yesus, ada Lazarus, ya kan? Banyak mata memandang kan. Mungkin si Elia atau Elisa yang bangkitkan anak Sunem, perempuan Sunem. Ya mungkin itu kali ya, ada kebangkitan. Jarang dapati seperti di zaman perjanjian baru. Di Daud ini dia mempercayakan bahwa ada harapan kebangkitan. Nah, bagaimana? Mungkin kita bisa tanya kepada siapa-siapa yang hadir, bisa kita lihat feedback dari teman-teman atau mungkin yang hadir di Zoom ada feedback atau berikan tambahan atau pertanyaan, boleh dipersilakan. Di sini saya lihat ada keluarga Suripati, ada keluarga Lonto. Apakah ada di Sumber Bekas mereka sekarang ini? Ya? Kurang tahu juga. Luar biasa. Salam, sahabat baik dari Menara Imperium untuk keluarga Lonto dan Suripati. Kita bisa lanjut ya? Ya. Dari Samudra Raya Bumi. Wah, ini Mazmur 71. Mungkin kita bisa baca langsung aja Mazmur 71 ayat 20. Mazmur 71 ayat 20. Kita akan mengetahui apa ini ungkapan, kita bisa harfiah atau secara hiasan atau apa ini istilah ini. Oke, Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Iya. Jadi di tengah pergumulan ini, jadi pemazmur ini dia ingin menyatakan bahwa dia menemukan suatu penghiburan dan kepastian di dalam dia mengingat bagaimana Tuhan telah memeliharanya pada waktu past, masa yang lalu. Ya, pertama kalau kita lihat di ayat yang menyadari bahwa Tuhan telah memeliharanya, menopangnya sejak daripada lahir, ya, dan bahkan mengeluarkan daripada ibu dari rahimnya. Nah, itu di ayat 6. Kemudian dia juga mengakui bahwa di ayat 17 Tuhan telah mengajarinya sejak waktu masa mudanya, masa bayi, masa muda. Ujung-ujungnya kan pada kematiannya. Harapannya lagi ini kan. Dia bilang bagaimana? Ungkapan dia akan dari samudra raya bumi.
Oh, memang Daud pelaut nih. Kok dia bisa menganalisa sampai di situ? Jadi ini ada dua kita dapat pahami secara harfiah sebagai ini suatu kiasan tentang suatu kebangkitan fisik. Ada harapan di situ, ya. Kebangkitan fisik di masa yang akan datang. Kita lihat saling mendukung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Satu janji, harapan. Daud mempunyai harapan itu. Konteksnya tampaknya ini mendukung juga secara kondisi yang depresi pada waktu itu pemazmur seolah-olah bumi telah menelannya. Artinya bumi telah menelannya kematian, ya. Ya. Jadi kita dapat katakan di sini bahwa terutama kalau kita lihat ini dari catatan ini kita punya sekolah sahabat. Mereka juga ambil dari Andrews Study Bible. Kita dapat mengatakan bahwa ini terutama merupakan ucapan kiasan, tetapi juga mengisyaratkan kebangkitan fisik. Jadi dari Sarmura Raya Bumi diangkat, artinya itu mengenai ucapan kiasan dan juga mengenai kebangkitan fisik. Kalau bicara kebangkitan fisik itu adalah harapan, ya. Ya. Jadi di sini yang kita pahami, apapun situasi kita harus ingat, God is in control. Tuhan ada di sana. Apapun yang terjadi pada kita, perasa orangnya farek, iya kan? Tetapi kita mesti ingat, Tuhan farek, Allah peduli, ya kan? Ya kan? Apapun yang terjadi kita harus ingat, ada harapan kita. Saya suka sekali lagu Because He Lives, ya kan? Saya pikir itu lagu luar biasa itu. Because He lives, I can face tomorrow. Itu harapan, itu lagu penuh harapan itu. We have this hope. Kita mempunyai harapan. Ya, ini adalah keuntungan ke siapa? Orang-orang yang percaya Yesus. Keuntungan itu orang beruntung sekali. Saya nggak juga beruntung sekali. Bayangkan kalau kita dilahirkan dengan latar belakang yang orang unbelievers, ya. Karena kita dilahirkan di sini, kita tahu, oh ada harapan, nggak perlu susah, sedih, menangis, nggak masalah, hanya sesaat. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam kesusahan, berlarut-larut memikirkan bahwa orang tidak peduli. Kita harus ada harapan. Daud aja merasa emosi, dia punya gaya, dia punya pandangan bahwa dia dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia meyakini bahwa Tuhan mempunyai kuasa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Makanya Daud ada tulisan di Alkitab sini, ya, disebut-sebut. Kira-kira demikian untuk summary-nya, mungkin bisa ditambahkan, silakan. Atau ada pertanyaan, silakan kita diskusi bersama-sama. Ya, oke, terima kasih Kak Giri. Mungkin yang menarik, khususnya bagi kita orang Kristen, orang Kristen yang sudah percaya bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua dan membangkitkan kita. Nah, bagaimana ini kan pengharapan ketika kita mati nanti. Nah, bagaimana respon kita nih, itu kita masih hidup. Mungkin apa yang akan kita lakukan, atau apa yang kita perbuat untuk merefleksikan bahwa Tuhan akan bangkitkan kita nanti, kita ada pengharapan nanti. Apakah hidup kita, ya sudah, karena Tuhan akan bangkitkan nanti kita ada harapan, ya udah hidup datar-datar aja, nggak ada yang istimewa gitu, atau bagaimana? Kak Giri atau Kak Arthur mungkin ada tanggapan. Coba kita tanya di Zoom. Di Zoom. Oh, oke. Yang di Zoom mungkin ada tanggapan nih soal pertanyaan bagaimana kita yang masih hidup di atas dunia ini sebagai orang Kristen. Kita kan memiliki pengharapan bahwa ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita akan diselamatkan. Tapi bagaimana kita hidup di atas dunia ini? Apakah karena sudah ada harapan itu jadi hidup kita datar-datar saja atau bagaimana? Mungkin ada tanggapan yang bisa dilemparkan langsung di kolom chat. Ataupun ada pertanyaan tambahan, dipersilakan.
Jadi sambil menunggu chat. Oh, Baik. silakan. Apa bisa terdengar? Apakah ini Bapak Sam ini? Apakah? Kedengeran. Oh, oke, siap. Mungkin yang di gereja yang kurang bisa dengar ya. Kami sudah bisa Sudah, mendengar sudah dengan dengar. baik. Lanjutkan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan dari Saudara Glenn, tentu karena kita tahu kita ada pengharapan untuk kehidupan sesudah kita mati, kehidupan kita tentu harus selaras dengan keyakinan kita atau harapan kita. Sangat simpel ya, kalau kita berpikir seperti itu. Tapi pada kenyataan memang seringkali kehidupan kita seperti yang Saudara Glenn bilang tadi, karena tahu sudah ada harapan, Yesus sudah mati lagi, apalagi lagu yang Ketua Gary bilang tadi, Tuhan sudah memberikan pengharapan melalui kematiannya, jadi seolah-olah kehidupan kita ya sudah terjamin keselamatan. Tidak demikian saya rasa. Jadi orang harus menghidupkan kehidupan sebagaimana yang Yesus inginkan, yang Tuhan inginkan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu secara sederhana, secara gampang yang orang bisa bilang. Tetapi kenyataannya seperti itulah yang harus kita lakukan. Di renungan pagi ini juga, hari ini juga sangat jelas ya dikatakan bahwa kehidupan kita harus menampilkan apa yang Kristus inginkan, yaitu kita harus menjadi pengabar Injil, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari kita tunjukkan bagaimana kehidupan Kristus. Itulah yang akan memantulkan sifat Kristus lewat kehidupan kita. Kira-kira itu yang bisa kita tambahkan mengenai bagaimana kita menanggapi pengharapan yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk tanggapan. Mungkin dari Kak Giri ada? Memang suatu kolaborasi yang luar biasa kita bisa melihat. Saudara Sam suaranya kedengaran seperti Saudara Sam, tapi dari nickname Suripati. Iya. Keluarga Suripati. Apa kabar yang ada di sana? Cuaca bersahabat? Cerah. Cerah. Oke. Mantap. Yang di sini mau suka dengar tanggapan dari Saudara Johnson. Apa Saudara Johnson bisa menyampaikan sesuatu? Pendek-pendek saja. Yang penting kedengaran. Lanjut bro, lanjut. Lanjut. Oke, terima kasih. Yang penting ada suaranya. Puji Tuhan. Jadi mungkin tambahan sedikit ya. Oke. Kalau pertanyaan Glenn tadi KSM sudah menjelaskan dengan sangat jelas tujuannya itu kita hidup untuk apa. Nah kalau misalkan pertanyaan Glenn tadi kan pengharapan itu kan, kalau misalkan kita pasti akan bangkit kembali, mending hidup kita biasa-biasa saja ya kan. Tapi kan kalau misalkan konsepnya seperti itu, lebih baik tidak usah hidup seperti itu, ya kan? Tidak usah hidup di dunia supaya tidak merasakan sengsara, betul kan? Jadi dari bayi lahir langsung mati aja, supaya langsung nanti tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kan? Hidup pasti senang. Nah iya makanya. Jadi mungkin kalau misalkan kita begitu kan, nanti kita dinilai dengan apa yang kita tahu. Nah untuk penghakiman kita dinilai dari apa yang kita tahu. Nanti di kedepannya kita akan belajar di hari Kamis dan Jumat juga, mungkin akan ada penjelasan kenapa kita itu harus hidup di dunia ini dulu, kenapa kita harus dimurnikan ya triwulan kemarin, supaya waktu kita tiba di surga nanti, waktu kita dihidupkan kembali itu memang kita sudah dekat dengan pribadi Kristus, sudah menjumpai pribadi Kristus. Menekankan kembali yang disampaikan Saudara Sam tadi, saya sangat sepakat dengan beliau. Jadi ibaratnya begini, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, ya kita tentunya Tuhan masih inginkan untuk kita bisa merefleksikan. Supaya orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Merefleksikan akan karakter Tuhan. Dan kedua, sebenarnya ini juga logikanya ya. Ya ini kalau bicara logika bisa Anda terima, bisa saudara terima, bisa enggak. Ya kalau mau suka bertemu dengan kekasih-kekasih yang mendahulukan, enggak kamu ketemu ya datar-datar aja.
Tentunya tidak kan? Tentunya kita harus bertumbuh, ya kan? Harus bertumbuh. Kamu datar-datar aja ya bisa-bisa kita nggak mau apa ini. Nggak Kan? ada, bisa-bisanya Iya, nggak ada. Bukan lama kudapat. Itu dia. Kira-kira ini hanya pemikiran pribadi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bisa terima, bisa tidak aja. Ya. Istilahnya hidup di dunia senang, surga pun dapat. Nah, itu. Oke. Bagian Kak Geri sudah ya? Sudah. Lanjut ke Carter. Oke, Silakan. di pelajaran hari Rabu ini mati akan hidup. Nah, ini dari Kak Geri tadi sudah memaparkan sangat jelas ya. Itu kontras dari perjanjian lama ke perjanjian baru, perjanjian lama ke perjanjian baru. Ini janji manis surga ini sudah terdengar dari perjanjian lama. Dari kitab Yesaya, kitab Daniel sudah ada. Nah, kalau misalkan kita lihat di sejarah-sejarah dunia ini, semua itu pasti explorer, semuanya itu mencari eternal life, kehidupan abadi. Mau dia minuman, mau dia cawan, mau dia apapun itu, semua cari kehidupan abadi. Tapi dari Alkitab itu sudah menjelaskan kehidupan abadi itu ada sebenarnya. Yang perlu cari-cari, tinggal menghidupi. Bahwa kita harus menerima itu kebenaran, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat, kita akan mendapatkan kehidupan kembali nanti. Nah, iya. Jadi memang dari awal itu memang sudah direncanakan bahwa akan ada kehidupan abadi kita ini. Tapi masih saja manusia itu tidak puas, masih mau cari kehidupan abadi di dunia. Iya kan? Mereka nggak mau mati di dunia. Sedangkan di sini kita harus belajar, kita harus mati dulu. Mati dalam bagaimana? Nah, kita harus mati dulu kan kita, kalau misalkan kita belajar, kita harus 2 kali mati kan. Harus bangkit kembali itu, ya sebelum bangkit harus mati dulu. Tapi ada juga mati sebagai karakter gitu. Kita harus dibaptis dulu, kita harus mati dulu. Mati dalam Kristus dulu kan. Nah, kalau misalkan kita harus mati ini, kita itu berarti benar-benar tidak tersisa apa-apa dalam kehidupan kita sebelumnya. Ada konsep dunia reinkarnasi juga kan. Kalau misalkan kita percaya reinkarnasi berarti memang sisa-sisa dari dunia sebelumnya, kehidupan sebelumnya itu pasti ada melekat dalam kehidupan kita. Tapi setiap kali kita lahir, kita itu diperbarui. Kita adalah manusia, kita adalah ciptaan baru dari Tuhan ini. Jadi kenapa kita harus mati sebenarnya? Kenapa kita ini sebenarnya harus mati? Tapi dari awal kita sudah dijanjikan kehidupan abadi. Iya kan? Nah, dalam kitab Yesaya itu kita dijelaskan bahwa kita itu akan bangkit kembali kalau misalkan kita benar-benar bersarah kepada Tuhan, bahwa kita dekat dengan Tuhan ya. Dalam Yesaya 26, Yesaya 40, Yesaya 71 juga itu jelas sekali di situ bahwa kita memang harus menghidupkan pribadi Kristus. Nah, tadi pertanyaan Glenn itu memang terjawab di dalam kitab Yesaya ini. Jadi memang kita harus dekat dengan pribadi Kristus, dekat dengan karakter Kristus untuk dibangkitkan. Tidak ada singgungan dalam kitab Yesaya ini bahwa yang tidak dekat dengan Kristus, yang tidak menerima kebenaran itu akan dibangkitkan. Nah, itu nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut di Daniel dan Wahyu. Nah, itu hari Kamis. Jadi ini langsung saja ya. Karena memang berkaitan. Nah, yang telah tidur di dalam debu tanah. Kalau misalkan kita lihat ke kitab Daniel itu, dia langsung menjelaskan bahwa yang akan hidup kembali nantinya itu bukan cuma mereka yang benar, tetapi mereka yang tidak benar juga untuk menerima penghakiman kembali. Nah, kalau misalkan pertanyaan Glenn tadi kita jawab, kalau misalkan hidup datar-datar aja, kita masuk di golongan mana ini sebenarnya kan? Tetap semuanya dibangkitkan. Iya, tapi pertanyaannya mau dapat hidup kekalnya, nah ya kan? Nah, itu tujuan kita sebenarnya gitu, mendapat kehidupan kekal. Jadi ini kesaksian sedikit ya. Waktu kemarin mendiang ayah saya sudah bed rest, pesannya itu cuma satu, bastia aja, gitu, supaya baku dapat ulang, gitu. Nah, itu yang menjadi pengharapan kita semua orang-orang percaya. Itu yang menjadi pegangan kita supaya kita bisa bertemu dengan kekasih-kekasih kita nantinya kan. Nah, dalam kitab Daniel, dalam kitab Wahyu itu kita harus belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita dalam Tuhan. Nah, kalau misalkan
tadi malam saya belajar ini timbul pertanyaan. Sebenarnya yang membedakan kehidupan kekal ini semua ajaran agama pasti ada surga, ya kan? Tapi apa yang membedakan ini ajaran Kristen, ajaran Yesus ini dengan ajaran-ajaran lainnya ini yang menjanjikan surga, ya kan? Kalau misalkan ini pertanyaan mungkin bisa didiskusikan atau mungkin ada tambahan dari Kak Johnson, Kak Sam lagi, silakan ya. Kalau misalkan kita mencari perbedaannya ini, apa yang sebenarnya membedakan janji dari Tuhan Yesus ini kepada kita untuk kerajaan surga dan agama-agama lain dengan kerajaan surga? Karena semua agama pasti menjanjikan kehidupan kekal, menjanjikan kerajaan surga. Tapi apa yang sebenarnya membedakan ini? Apa yang sebenarnya membedakan orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu dengan denominasi lain? Oke, mungkin ada tanggapan dari Zoom, Kak Sem atau Kak Johnson. Sini ada Kak Fernal juga. Selamat hari Sabat. Shalom, selamat Salam, Sabat. selamat sabat. Shalom, selamat sabat. Komodi. Ya, sepertinya begitu. Terdengar dari Las Vegas ini. Sekedar menanggapi aja. Seperti yang Arthur tadi sampaikan kan, semua agama rata-rata lah menyinggung mengenai kehidupan abadi ya. Cuma apa yang membedakan? Kalau menurut saya ya, tergantung kita. Karena kan seperti firman Tuhan katakan kan, aku adalah jalan, kehidupan, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau menuju ke sana, berarti kita harus di dalam atau di jalur yang benar. Sama saja. Misalnya kita mau ke Bandung. Banyak jalan kan mau ke Bandung. Bisa lewat Purwakarta, bisa lewat Puncak, atau lewat tol. Bahkan ada yang lewat Cianjur. Sama-sama menuju ke Bandung. Cuma beda jalur. Nah, yang kita harus benar-benar ikuti adalah jalan yang benar. Karena jangan bilang seperti ada pepatah zaman dulu kan bilang bahwa banyak jalan menuju Roma. Yang orang mau sampai di Roma sama-sama. Cuma jalan itu kan beda-beda gitu. Jadi yang kita mau tekankan di sini adalah bahwa walaupun banyak agama yang semua yang boleh bilang menyinggung atau mengajarkan mengenai surga, tapi orang harus benar-benar bijaksana untuk menentukan jalan mana yang harus orang lewati. Karena walaupun banyak jalan yang menuju surga, tetapi ada jalan yang benar-benar yang Tuhan sudah ajarkan. Salah satu contoh mengenai Arto tadi bilang mengenai kenapa orang sudah hidup atau dilahirkan, kenapa orang harus dibangkitkan kembali atau dibangkitkan kembali. Orang harus menguburkan kehidupan kita yang lama dan menghidupkan kehidupan yang baru. Itu salah satu cara bagaimana orang menentukan jalur atau jalan kita untuk menuju surga. Sedikit aja tambahannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin Kak Geri juga ada tambahan. Terima kasih banyak Om Modi. Luar biasa. Kami mendapat penyegaran langsung dari tanah Paman Sam. Ya. Cuma kata Pak Abu. Las Vegas Pak Abu banyak. Panas. Oh panas. Oke. Baik. Kalau bicara tambahan sedikit saja. Kalau bicara membedakan, bagaimana kita bisa membedakan ini? Ya, kita bisa buka dalam Wahyu pasal 14. Kita bisa dapat lihat ciri-cirinya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Mungkin bisa dibacakan? Wahyu 14 ayat 12. Yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau melihat
sangat jelas di sini ciri-ciri daripada sesuatu yang punya harapan yang berkenan, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Ayub salah satu diakui di sini sebagai orang yang tekun, jujur, saleh, dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, kita lihat Daud, dia sangat beriman pada Yesus. Dia sangat beriman, walaupun ada di samudera raya, Tuhan bisa mampu untuk menolong dia, membangkitkan dia. Harapannya tinggi sekali. Ini orang-orang perjanjian lama ya. Saya sengaja langkah. Ini adalah kriteria yang kedua sebenarnya, yang menuruti perintah Allah. Nah, ini perintah Allah kan sudah sangat jelas. Kita lihat siapa-siapa itu mereka. Inilah adalah jaminan daripada mereka, dan ini yang bisa membedakan antara ini yang memegang harapan yang ada di sorga nanti yang waktu akan bangkitkan, atau yang akan semua akan dihakimi. Semua akan dihakimi. Ya akan mungkin yang dibinasakan, bisa dibahasakan begitu. Bagaimana waktunya? Masih ada? Masih ada. Oke. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu kita? Carter masih mau. Mungkin lanjutan sedikit ya. Ini pernah dengar McDougall eksperimen ini. Jadi mereka meneliti berat jiwa, soul, itu ada berapa. Kalau misalkan mereka teliti, jadi waktu orang mau meninggal, mereka taruh timbangan, mereka mau ukur ini berat berapa, berat jiwa ini berapa. Gitu. Iya, jadi waktu dia meninggal sampai dia mengembuskan nafas terakhir, ada berapa gram ini yang hilang sebenarnya. Nah, mereka mendapati ini ada 21 gram yang menghilang. Berarti memang jiwa ini, mereka mengasumsikan ini jiwa ini sebenarnya beratnya 21 gram. Kalau misalkan 21 gram itu kan kalau misalkan kita pegang ya, ringan sekali sebenarnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi jiwa ini yang Kak Geri tadi bilang itu yang nyandak mungkin mau melayang-layang, iya kan? Kalau misalkan nafas kehidupan Tuhan sudah tarik, ya sudah menjadi tanah, sudah tidak menjadi apa-apa, ya kan? Yang membedakan itu jiwa kita itu. Nah, kalau misalkan kita baca di hari Jumat, ini ada ateis yang cukup terkenal ya, Bertrand Russell. Nah, dia menanyakan tentang nasib-nasib mereka yang menjadi martir, atau misalkan mereka yang mau mengabarkan tentang kepedalaman-pedalaman yang memang masih kanibalisme. Nah, kalau misalkan mereka seperti itu, bagaimana dengan mereka yang akan dibangkitkan ya? Iya kan? Mereka kan sudah tidak ada daging, sudah tidak ada apa-apa semuanya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah tidak ada tanah. Kan? Tapi jiwa mereka ini tetap tersimpan di tubuh masing-masing mereka. Walaupun mereka sudah dimakan, walaupun mereka sudah tidak berbentuk, tapi mereka tetap masih bisa dibangkitkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan Tuhan saja bisa menciptakan manusia, Tuhan bisa menciptakan semesta ini, masa dia tidak bisa menciptakan tubuh yang baru, ya kan? Sedangkan kita semua bakal diperbarui di surga, ya kan? Mungkin itu yang menjadi iman dan pengharapan kita semua. Kembali lagi memang sahabat petang ya. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Bagaimana Tuhan merekonstruksi orang yang sudah mati untuk hidup jadi tubuhku untuk kembali. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin 5 menit terakhir masih ada yang ingin berikan tambahan singkat di Zoom. Oke, mungkin sudah ada ya. Oke. Ini boleh langsung berikan kesimpulan ke Arthur bagian hari Jumat. Kalau misalkan kita sudah pelajari itu semua, pengharapan kita ini tentang kehidupan yang kekal, tentang kebangkitan ini sebenarnya sudah ada dari jauh sebelum rencana keselamatan ya. Lalu maksudnya kita sudah menyaksikan rencana keselamatan itu di buku-buku sejarah sudah jelas.
Jadi apalagi yang kita tunggu selain bertobat, selain berserah penuh. Kita mungkin hidup dalam kebenaran, sudah menerima kebenaran, tapi untuk menghidupi kebenaran itu setiap harinya, setiap detiknya itu susah, sulit. Ya kan? Kalau misalkan memang tujuan kita tuh kehidupan kekal, kalau misalkan tujuan kita itu dibangkitkan untuk dihakimi supaya masuk surga, ya berarti kita harus mengingat kembali tentang kebenaran itu, tentang jalan kebenaran itu ya. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Jadi kita harus melihat kembali kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, supaya kita bisa selalu berserah dan mengandalkan Tuhan untuk bisa dibangkitkan kembali. Amin. Oke, diskusi kita mungkin sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Minta kesediaan Kak Geri. Baik, jemaat yang kasih, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, terima kasih atas hari Sabat yang Kau berikan pada kami. Kami mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi mengenai harapan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas harapan yang Kau berikan pada kami, pemberian terbesar, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, sehingga kami tetap percaya kepada Engkau. Roh harapan di suatu saat nanti, kami akan diselamatkan bersama-sama, dan kami akan menikmati akan kehidupan yang kekal, yang Engkau sudah rancang dari awal rencanamu Tuhan. Ya Bapa di surga, berkenanlah kami Tuhan di dalam peribadatan kami sepanjang hari Sabat ini. Bila banyak dosa yang kami lakukan, kekurangan yang kami lakukan, mohon ampuni kami ya Bapa. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan imam perantara kami. Amin.